Perkenalkan, nama saya Yohanes Ferry Andung Kusuma dengan NIM 22531418. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian saya yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan untuk klasifikasi kepribadian ekstrovert dan introvert menggunakan algoritma support vektor mesin atau SVM. Nah, untuk latar belakangnya sendiri, kepribadian itu memiliki peran besar dalam cara seseorang berinteraksi dan mengambil keputusan. Ada dua tipe utama yang sering dikaji, yaitu extrovert dan introvert. Extrovert biasanya mendapatkan energi dari bersosialisasi, sedangkan introvert justru dari waktu menyendiri. Seperti yang dijelaskan oleh Istisori tahun 2020 dan Zuana pada tahun 2023, sekarang analisis kepribadian tidak hanya lewat psikotes, tapi juga lewat machine learning. Beberapa algoritma sudah digunakan seperti Naive Bayes, KNN, dan SVM. Nah, dari beberapa penelitian, SVM terbukti paling unggul. Misalnya, penelitian Salasa dan Maharani pada tahun 2022, yaitu menunjukkan akurasi hampir 98%. Oleh karena itu, penelitian ini fokus untuk menggunakan algoritma SVM dalam sistem pendukung keputusan, supaya klasifikasi kepribadian bisa dilakukan secara lebih objektif dan efisien. Selanjutnya, untuk rumusan masalah, dari latar belakang tadi, penelitian ini menyoroti dua hal utama. Yang pertama adalah penerapan algoritma support vektor mesin atau SVM dalam pendukung keputusan untuk proses klasifikasi kepribadian. Lalu yang kedua, kinerja algoritma SVM dalam mendukung sistem pengambilan keputusan untuk menentukan tipe kepribadian ekstrovert dan introvert. Lalu untuk tujuan penelitian ada tiga. Yang pertama, yaitu merancang dan mengimplementasikan algoritma SVM dalam sistem pendukung keputusan untuk klasifikasi kepribadian. Lalu yang kedua, menilai kinerja SVM melalui pengujian akurasi, presisi, dan tingkat kesalahan klasifikasi. Dan yang ketiga, yaitu menganalisis hasil pengujian sistem dalam menentukan kepribadian berdasarkan indikator perilaku. Selanjutnya ada literatur review. Nah, beberapa penelitian sebelumnya jadi dasar untuk penelitian ini. Misalnya, penelitian Itishori pada tahun 2020 tentang pengaruh kepribadian terhadap kemandirian. Lalu Lestari pada tahun 2021 yang menggunakan SVM untuk mengenali kepribadian dari tulisan tangan dengan akurasi 86%. Kemudian ada penelitian dari Salasa dan Maharani pada tahun 2022 berhasil mendeteksi kepribadian pengguna Twitter dengan akurasi 97,9%. Penelitian-penelitian ini menunjukkan bahwa SVM sangat potensial untuk digunakan dalam klasifikasi kepribadian. Nah, selanjutnya ada metodologi penelitian. Nah, penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu dimulai dari identifikasi masalah dan studi literatur. Kemudian, perancangan sistem dan penentuan metode. Setelah itu, dilakukan pengumpulan dan pengolahan data, dilanjutkan preprocessing data agar siap untuk model SVM. Selanjutnya, model SVM dilatih dan diuji untuk mengukur performa klasifikasinya. Tahap berikutnya adalah mengimplementasikan model ke dalam sistem pendukung keputusan, dan terakhir, dilakukan evaluasi untuk melihat hasil serta kesimpulan dari penelitian itu. Lalu ada rumus perhitungan SVM.
Nah, pada tahap ini digunakan rumus dasar dari SVM. Rumus utamanya adalah mencari hyperplane, atau garis pemisah terbaik antar kelas data. Kemudian, dilakukan perhitungan margin, yaitu jarak antar dua kelas, dan evaluasi model menggunakan metrik seperti akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Nah, kemudian hasilnya digunakan untuk menilai seberapa baik model SVM dalam melakukan klasifikasi kepribadian. Selanjutnya ada contoh perhitungan. Untuk memahami cara kerja SVM, dilakukan perhitungan manual sederhana. Dari data perilaku seperti waktu bersosialisasi dan waktu sendiri. Dibuat fungsi keputusan X1 dikurangi X2 sama dengan 0. Nah, jika nilainya positif, diklasifikasikan sebagai ekstrovert. Dan jika negatif, berarti introvert. Dari contoh data ini, seluruh prediksi benar. Sehingga akurasi, presisi, recall, dan F1 score semuanya mencapai 100%. Ini menunjukkan bahwa model bisa memisahkan dua tipe kepribadian dengan sempurna untuk data sederhana. Selanjutnya ada diagram use case. Nah, use case ini menggambarkan alur pengguna saat menggunakan sistem. Pertama, pengguna membuka halaman, input data, lalu mengisi data perilaku seperti waktu sosialisasi dan aktivitas pribadi. Kemudian sistem akan memproses data itu, menjalankan model SVM, dan menampilkan hasil klasifikasi. Apakah pengguna ekstrovert atau introvert? Kemudian jika data yang dimasukkan belum lengkap, sistem akan memberi peringatan agar dilengkapi dulu. Mungkin itu saja dari saya. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.